Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernahkah kalian membayangkan, satu kebaikan kecil di tengah bencana bisa membalikan nasib seseorang 180 derajat? Kisah kita hari ini sangat spesial. Tentang ketulusan hati yang diuji di tengah badai, kesombongan yang merajalela, dan sebuah kejutan tak terduga yang akan membungkam mulut mereka yang suka menghina. Siapkan hati dan emosi kalian, karena endingnya benar-benar di luar dugaan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita pererat silaturahmi dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan sekarang, coba absen dulu di kolom komentar di bawah. Tulis nama panggilan kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Saya ingin tahu, sahabat Momo paling jauh nonton dari kota mana nih? Yuk, ramaikan komentarnya. Sudah siap? Mari kita mulai. Langit di atas desa Sukamaju seolah runtuh. Sudah 3 hari 3 malam, hujan tidak juga berhenti. Awan hitam menggantung rendah, seakan siap menelan seluruh desa dalam kegelapan abadi. Suara guntur sahut menyahut, membuat kaca-kaca jendela rumah bergetar ketakutan. Air sungai yang membelah desa sudah meluap sejak pagi tadi, memuntahkan air keruh bercampur lumpur ke jalanan aspal yang kini tak lagi terlihat bentuknya. Di sebuah rumah megah berlantai 2 dengan pilar-pilar kokoh, Pak Junaedi, sang ketua RT yang terhormat, sedang sibuk berteriak-teriak pada istrinya. Bukan untuk memastikan keselamatan keluarga, tapi memerintah untuk memindahkan guci-guci keramik mahalnya ke lantai atas. Awas pecah. Itu harganya mahal. Jangan sampai kena air, Bu, teriaknya, suaranya kalah oleh deru hujan yang menghantam atap. Wajahnya tegang, bukan karena takut pada bencana yang menimpa warganya, tapi takut hartanya lecet sedikit saja. Tak jauh dari sana, Bu Lela, tetangga yang terkenal dengan mulut pedasnya, sedang berdiri di teras rumahnya yang tinggi. Ia memandang jijik ke arah genangan air yang mulai menjilat pagar besi tempanya yang berukir rumit. Dasar pemerintah tidak becus. Kalau sampai air masuk dan merusak karpet importku, awas saja. Gerutunya sendirian, sambil memeluk erat tas bermerek yang tak pernah lepas dari tangannya, bahkan di saat darurat seperti ini. Bagi Bu Lela, tas itu lebih berharga daripada nyawa kucing yang sedang mengeong kedinginan di atas pagar rumahnya. Malam itu, listrik padam total. Desa Sukamaju tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya sesekali diterangi kilatan petir yang menyambar menyeramkan. Suasana begitu mencekam. Angin kencang menderu-deru, menumbangkan dahan-dahan pohon di pinggir jalan. Namun, di tengah badai yang mengamuk itu, ada pemandangan yang tak lazim dan menyayat hati. Di ujung jalan desa yang mulai terendam air setinggi betis orang dewasa, terlihat 2 sosok manusia berjalan tertatih-tatih melawan arus angin. Mereka adalah seorang kakek tua dan istrinya. Penampilan mereka sungguh memprihatinkan. Pakaian mereka basah kuyup, lusuh, dan penuh noda lumpur coklat pekat. Si kakek, yang kita panggil saja kakek Dharma, memegang erat tangan istrinya, Nenek Surti, agar tidak terseret arus air yang cukup deras. Tubuh mereka yang renta menggigil hebat kedinginan. Wajah keriput mereka pucat pasi, bibir membiru menahan beku yang menusuk tulang. Tidak ada payung, tidak ada jas hujan. Hanya tekad yang tersisa di mata tua mereka untuk mencari tempat berteduh. Langkah mereka berat. Kaki tua itu harus menyeret sandal jepit tipis di dalam lumpur yang pekat. Sesekali Nenek Surti hampir terperosok ke dalam lubang jalan yang tertutup air keruh, namun dengan sigap tangan gemetar kakek Dharma menahannya. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi kita cari tempat istirahat, bisik kakek Dharma dengan suara parau yang nyaris hilang ditelan suara angin. Nenek Surti hanya mengangguk lemah, tenaganya sudah terkuras habis. Ia mengeratkan pelukannya pada lengan suaminya, satu-satunya tiang sandaran yang ia miliki saat ini. Mereka berjalan melewati deretan rumah-rumah besar yang tertutup rapat. Cahaya lilin atau lampu senter terlihat remang-remang dari balik jendela kaca yang berembun. Kakek Dharma mencoba mendekati salah satu pagar rumah mewah bercat putih. Ia berharap ada sedikit belas kasih di desa yang katanya makmur ini. Tangannya yang keriput dan basah terulur, mencoba meraih bel pintu yang tinggi. Namun, belum sempat ia menekan bel, suara gonggongan anjing penjaga dari dalam pagar membuatnya terperanjat mundur. Nenek Surti menjerit kecil ketakutan. Dari balik jendela, terlihat tirai tersibak sedikit.
Sepasang mata mengintip tajam, itu mata Bu Lela. Bukannya keluar menolong atau sekadar bertanya, Bu Lela malah melotot tajam dan segera menutup tirainya kembali rapat-rapat, seolah melihat hantu atau pembawa sial yang akan mengotori halaman rumahnya. Ia mematikan lampu senternya, pura-pura tidak ada orang di rumah. Kakek Dharma menghela napas panjang. Hatinya terasa perih, lebih perih dari tusukan angin malam. Ia kembali memapah istrinya, melanjutkan perjalanan tanpa arah di tengah badai yang semakin ganas. Air kini sudah naik hampir selutut. Sampah-sampah plastik dan ranting pohon hanyut menabrak kaki mereka yang sudah keriput. "Kek, ibu sudah tidak kuat berjalan lagi," rintih Nenek Surti. Suaranya lemah sekali. Kakinya gemetar hebat karena kedinginan dan lapar. "Kuatkan hatimu, Bu. Di depan sana ada rumah besar lagi. Itu rumah Pak RT, pemimpin di desa ini. Pasti dia mau menolong kita barang semalam saja. Orang yang dituakan pasti punya kebijaksanaan," hibur kakek Dharma, mencoba menyalakan harapan, meski dalam hatinya ia sendiri mulai ragu. Mereka pun berjalan tertatih menuju rumah paling megah di desa itu, rumah Pak Junaedi. Gerbangnya tinggi menjulang dengan ornamen emas yang kini basah diguyur hujan. Kakek Dharma memberanikan diri. Ia memukul-mukul besi pagar dengan sisa tenaganya, menimbulkan bunyi tang-tang-tang yang beradu dengan suara petir yang menggelegar. "Permisi. Tolong. Tolong kami," teriak kakek Dharma sekuat tenaga. Suaranya serak dan putus-putus. Tak lama kemudian, pintu utama rumah itu terbuka sedikit. Pak Junaedi muncul dengan membawa senter besar yang menyorot tajam ke wajah kedua lansia itu, membuat mereka menyipitkan mata karena silau. "Siapa itu? Malam-malam begini ribut sekali," bentak Pak Junaedi garang, suaranya terdengar sampai ke jalan. "Tolong kami, Pak. Istri saya kedinginan. Izinkan kami menumpang berteduh di teras saja, Pak. Kami terjebak banjir," pinta kakek Dharma memelas. Pak Junaedi menyorotkan senternya dari ujung kepala hingga ujung kaki mereka yang penuh lumpur. Wajahnya langsung berubah jijik seketika. Ia melihat air kotor menetes dari baju lusuh mereka ke lantai teras depannya yang baru dipoles. "Pergi. Jangan kotori rumah saya. Kalian ini siapa? Gelandangan ya? Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Di sini bukan panti sosial," hardik Pak Junaedi tanpa perasaan. Matanya menatap tajam penuh curiga. "Tapi, Pak, badai di luar sangat kencang." Kakek Dharma mencoba memohon sekali lagi. "Bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Pergi sana atau saya panggil satpam komplek untuk seret kalian keluar dari sini." Pak Junaedi membanting pintu keras-keras. Brak! Suara pintu yang terbanting itu bagaikan palu godam yang menghantam hati mereka. Kakek Dharma tertegun. Pintu kayu jati yang kokoh itu tertutup lagi, memisahkan kehangatan dan kenyamanan di dalam sana dengan kejamnya badai di luar. Air mata Nenek Surti menetes, bercampur dengan air hujan di pipinya yang tirus. Harapan mereka seolah padam. Di desa yang penuh dengan rumah mewah dan harta benda ini, ternyata hati penghuninya lebih dingin dan lebih beku daripada air banjir yang merendam kaki mereka. Dengan langkah gontai dan putus asa, mereka berbalik arah. Berjalan menjauhi kawasan elit yang angkuh itu. Tanpa tujuan yang jelas, kaki mereka melangkah menuju pinggiran desa yang gelap gulita, ke arah sebuah gubuk kayu kecil yang miring, tempat di mana seorang gadis bernama Rosiana sedang berjuang sendirian menyelamatkan atapnya yang bocor. Angin malam itu tidak hanya menusuk kulit, tapi juga merobek sisa-sisa harga diri yang dimiliki kakek Dharma. Setelah diusir mentah-mentah dari rumah Pak Junaedi, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah ada batu besar yang diikatkan di pergelangan kakinya. Ia menunduk, menatap sandal jepitnya yang sudah putus sebelah tali pengaitnya, membiarkan kaki telanjangnya beradu langsung dengan kerikil tajam yang tersembunyi di balik lumpur. Nenek Surti sudah tidak sanggup berkata-kata lagi. Bibirnya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi juga menahan tangis yang tertahan di dada. Air matanya sudah habis tersapu hujan. Ia hanya bisa pasrah, membiarkan suaminya menuntunnya entah kemana. Mereka berjalan menjauhi kawasan perumahan elit yang terang benderang itu, menuju bagian belakang desa yang gelap dan jarang dilirik orang. Di sana, jalanan tidak lagi beraspal mulus, melainkan jalan tanah berbatu yang kini berubah menjadi kubangan lumpur licin yang berbahaya. Sementara itu,
Di sebuah gubuk kayu reot yang berdiri miring di pinggir kali, seorang gadis muda sedang sibuk, berperang, melawan air. Namanya Rosiana. Gadis berusia 20-an itu basah kuyup bukan karena berjalan di luar, melainkan karena atap rumahnya bocor di mana-mana. Tangan kanannya memegang panci, tangan kirinya memegang ember, sibuk menadah air yang menetes deras dari sela-sela seng berkarat di atas kepalanya. Duh, Gusti, bocornya nambah lagi, keluh Rosiana pelan sambil menggeser sebuah baskom plastik yang sudah penuh air ke dekat pintu dapur. Rumah Rosiana jauh dari kata layak. Dindingnya terbuat dari papan kayu bekas peti kemas yang disusun seadanya. Banyak celah yang membuat angin malam leluasa masuk bersiul-siul ke dalam. Lantainya hanya plesteran semen kasar yang sudah retak di sana-sini, terasa dingin menusuk telapak kaki. Tidak ada perabot mewah. Hanya ada satu dipan kayu beralas tikar pandan, sebuah lemari plastik yang pintunya sudah tidak bisa menutup rapat, dan sebuah meja kecil tempat ia meletakkan buku-buku pelajaran bekas yang sering ia baca. Saat Rosiana hendak membuang air dari baskom ke halaman depan, matanya menangkap pergerakan samar di jalanan gelap di depan rumahnya. Di bawah bias cahaya lampu jalan yang remang-remang dan hampir mati, ia melihat dua bayangan manusia berjalan sempoyongan. Awalnya ia mengira itu tetangganya yang sedang ronda, tapi postur tubuh mereka terlalu renta dan langkah mereka terlalu lemah. Hati Rosiana berdesir. Ia menyipitkan matanya, mencoba menembus tirai hujan yang lebat. Ketika kilat menyambar sesaat, barulah ia melihat dengan jelas. Seorang kakek dan nenek, basah kuyup, menggigil, dan terlihat nyaris pingsan. Si kakek tampak berusaha keras menopang tubuh si nenek, agar tidak jatuh ke dalam selokan yang meluap. Tanpa berpikir dua kali, Rosiana melempar baskom di tangannya begitu saja. Klontang. Suara baskom jatuh itu tenggelam oleh suara guntur, tapi langkah kaki Rosiana yang berlari menerobos hujan terdengar jelas menghentak tanah becek. Ia tidak peduli bajunya yang sudah basah semakin basah, ia tidak peduli tidak memakai alas kaki. Nalurinya hanya satu, menolong. "Kek! Nek!" teriak Rosiana sambil berlari mendekat. Kakek Dharma yang sudah pasrah dan hampir menyerah, terkejut mendengar suara teriakan itu. Ia mengangkat wajahnya yang layu. Dilihatnya seorang gadis muda berlari ke arah mereka tanpa membawa payung, wajahnya penuh kekhawatiran yang tulus. Bukan tatapan jijik seperti Pak Junaedi, bukan tatapan curiga seperti Bu Lela. Ini tatapan seorang anak yang melihat orang tuanya dalam bahaya. "Ya Allah, Kek, Nek, kenapa hujan-hujanan begini? Mari masuk. Kek, bahaya di sini," ujar Rosiana setengah berteriak agar suaranya terdengar. Tanpa menunggu jawaban, tangan Rosiana langsung meraih lengan Nenek Surti yang dingin sedingin es. "Nak, kami kotor." Gumam Nenek Surti lemah, teringat bentakan Pak RT tadi. Ia takut gadis ini juga akan marah jika melihat lumpur di bajunya. "Sudah, jangan pikirkan kotor. Nyawa lebih penting. Ayo, Nek, pegang bahu saya," potong Rosiana tegas namun lembut. Ia memapah Nenek Surti di sebelah kiri, sementara tangan kanannya menggandeng lengan kakek Dharma. Tubuh mungil Rosiana seakan mendapat kekuatan entah dari mana untuk menopang beban dua orang tua itu sekaligus. Mereka berjalan tertatih menuju gubuk Rosiana. Angin kencang sempat membuat pintu gubuk yang terbuat dari triplex itu terbanting menutup, tapi Rosiana segera menendangnya pelan agar terbuka. "Hati-hati, Kek. Awas, ada balok kayu di situ." Rosiana memandu mereka masuk ke dalam rumahnya yang sempit. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Memang rumah itu tidak hangat karena banyak celah angin. Tapi setidaknya tidak ada hujan yang menghantam tubuh mereka secara langsung. Suara bising badai sedikit teredam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma minyak tanah dari lampu teplok yang menyala di sudut ruangan. Rosiana mendudukkan Nenek Surti dan kakek Dharma di atas dipan kayunya satu-satunya. Ia tidak peduli kasur tipis dan sprei bututnya akan kotor terkena lumpur. Baginya, kenyamanan tamunya jauh lebih penting. "Tunggu sebentar ya, Kek, Nek. Saya ambilkan handuk," kata Rosiana cepat. Ia berlari ke arah lemari plastiknya, mengobrak-abrik isinya. Ia hanya punya dua handuk. Satu handuk kecil yang sudah kusam, dan satu kain sarung yang biasa ia pakai selimut. Ia mengambil keduanya. "Maaf ya, Nek, handuknya cuma ini. Yang ini sarung, tapi bersih kok, baru dicuci kemarin. Pakai buat ngeringin badan dulu,
ujar Rosiana sambil menyelimuti tubuh Nenek Surti dengan kain sarung itu dan memberikan handuk kecil pada kakek Dharma. Kakek Dharma menerima handuk itu dengan tangan gemetar. Ia menatap gadis di hadapannya. Gadis itu sendiri basah kuyup, rambutnya lepek menempel di pipi, air menetes dari ujung hidungnya, tapi ia justru sibuk mengurus orang asing yang baru dikenalnya. Tidak ada raut wajah terpaksa. Tidak ada keluhan. "Nak, terima kasih." Suara kakek Dharma tercekat. Tenggorokannya terasa panas menahan haru. Setelah dihinakan oleh orang-orang kaya di rumah gedongan, justru di gubuk reot inilah ia menemukan kembali rasa kemanusiaan yang ia kira sudah mati di desa ini. "Sama-sama, Kek. Sudah kewajiban sesama manusia," jawab Rosiana sambil tersenyum tulus, memperlihatkan lesung pipit di pipinya yang tirus. "Kakek sama nenek duduk dulu ya, saya mau rebus air panas biar badannya hangat. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, walaupun ya begini keadaannya sempit dan bocor di sana-sini." Rosiana tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, seolah atap yang meneteskan air di pojok ruangan itu adalah hal yang lucu, bukan simbol kemiskinannya. Ia segera berbalik menuju dapur kecil di sudut ruangan, menyalakan kompor minyak tanah tua yang sumbunya harus dipancing berkali-kali baru mau menyala. Nenek Surti menyeka wajahnya dengan kain sarung pemberian Rosiana. Ia menatap sekeliling ruangan itu. Matanya yang tajam menangkap detail-detail kecil. Foto wisuda SMA Rosiana yang bingkainya retak, tumpukan buku yang ditata rapi di atas kardus bekas agar tidak kena banjir, dan lantai semen yang dingin tanpa karpet. Rumah ini miskin harta, batin Nenek Surti, tapi kaya akan hati. Di luar, badai masih mengamuk, seolah ingin merobohkan gubuk itu. Namun di dalam, secercah kehangatan mulai tumbuh, bukan dari perapian, melainkan dari ketulusan seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa selain kebaikan. Bunyi air mendidih dari panci di atas kompor sumbu itu, memecah keheningan di dalam gubuk. Uap panas mengepul, membawa sedikit kehangatan yang langsung disambut syukur oleh penghuni ruangan sempit itu. Rosiana dengan cekatan menuangkan air panas ke dalam 2 gelas kaleng bermotif bunga yang catnya sudah terkelupas di beberapa bagian. Ia membuka toples gula, menyendok sisa-sisa butiran putih terakhir yang ia miliki. Tidak ada keraguan sedikitpun di wajahnya saat ia menumpahkan semua sisa gula itu ke dalam gelas tamu-tamunya, membiarkan toplesnya kini benar-benar kosong melompong. "Silakan, Kek, Nek. Minum dulu air gula hangatnya." "Maaf, tidak ada teh atau kopi, stok saya sudah habis kemarin," ujar Rosiana sambil meletakkan nampan plastik retak itu di atas dipan, tepat di antara kakek Dharma dan Nenek Surti. Kakek Dharma menatap gelas itu. Uapnya menari-nari di udara. Ia tahu betul, bagi gadis sebatang kara dengan rumah seperti ini, gula adalah barang mewah. Namun, gadis ini memberikan semuanya tanpa menyisakan untuk dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, kakek Dharma mengangkat gelas itu, menyeruputnya perlahan. Rasa manis yang sederhana itu mengalir ke tenggorokannya, menghangatkan dadanya yang sejak tadi sesak oleh amarah dan kekecewaan pada warga desa. "Terima kasih, Nak. Ini lebih nikmat dari minuman di restoran mahal manapun," ucap kakek Dharma tulus. Matanya berkaca-kaca menatap Rosiana. Nenek Surti pun meminumnya sedikit demi sedikit. Tubuhnya mulai berhenti menggigil. Namun, pakaian basah yang melekat di tubuh mereka masih menjadi masalah. Rosiana menyadari hal itu. Ia melihat Nenek Surti beberapa kali mengusap lengan bajunya yang kuyup. "Sebentar ya, Nek. Pakaian basah itu harus diganti, nanti masuk angin," kata Rosiana. Ia beranjak menuju lemari plastik di pojok ruangan. Pintu lemari itu berdecit saat dibuka, memperlihatkan isinya yang tak seberapa. Hanya ada beberapa helai kaos oblong, daster tua, dan tumpukan kain sarung. Rosiana terdiam sejenak, memilah-milah. Ia tidak punya pakaian laki-laki. Matanya kemudian tertuju pada sebuah kotak kardus di atas lemari. Ia menjangkaunya. Di dalam kotak itu tersimpan rapi beberapa kemeja batik lawas dan celana kain panjang. Itu adalah peninggalan almarhum ayahnya yang sengaja ia simpan sebagai kenang-kenangan. Baunya masih khas kapur barus. Dengan hati-hati, Rosiana mengambil sepasang pakaian itu. Ia menciumnya sebentar, seolah meminta izin pada sang ayah, lalu berbalik menghadap tamunya. "Kek, ini ada pakaian almarhum bapak saya. Ukurannya mungkin agak kebesaran,
tapi bahannya tebal dan hangat. Kakek pakai ini ya, ujar Rosiana sambil menyodorkan kemeja batik berwarna coklat tanah itu. Dan untuk nenek, ini ada daster panjang punya saya. Bahannya katun, enak dipakai tidur. Kakek Dharma menerima pakaian itu dengan takzim. Ia meraba kain batik tua itu. Halus dan terawat. Kamu yakin, Nak? Ini barang kenangan bapakmu? Bapak pasti senang kalau bajunya bisa menolong orang. Kek, silakan ganti di balik sekat kain itu. Saya tunggu di dapur. Jawab Rosiana sambil menunjuk selembar kain gorden kusam yang membatasi ruang tidur dengan area dapur. Sambil menunggu kedua lansia itu berganti pakaian, Rosiana duduk di bangku kecil dekat kompor. Ia menatap nyala api sumbu yang bergoyang-goyang tertiup angin yang menerobos celah dinding papan. Pikirannya melayang. Ia tidak tahu siapa kakek dan nenek ini, dari mana asalnya, dan kenapa mereka bisa tersasar di badai seganas ini. Tapi hatinya mengatakan bahwa mereka orang baik. Setelah beberapa menit, kakek Dharma dan nenek Surti keluar dari balik sekat. Penampilan mereka kini jauh lebih baik. Kemeja batik almarhum ayah Rosiana tampak sedikit kedodoran di tubuh kurus kakek Dharma, namun memberikan wibawa tersendiri. Nenek Surti terlihat nyaman dengan daster bunga-bunga milik Rosiana. Sudah lebih hangat? Tanya Rosiana sambil tersenyum lebar. Jauh lebih baik, Nak Rosiana. Terima kasih, jawab Nenek Surti, lalu duduk kembali di tepi dipan. Matanya kini lebih awas mengamati sekeliling. Ia melihat deretan buku-buku pelajaran bekas yang ditumpuk rapi di atas meja belajar kecil yang kakinya diganjal batu bata. Judul-judul bukunya berat, ekonomi makro, manajemen bisnis, hukum agraria. Kamu suka membaca? Tanya Nenek Surti, menunjuk tumpukan buku itu. Rosiana mengangguk malu. Iya, Nek. Itu buku-buku bekas yang saya beli di pasar loak. Kadang kalau ada rezeki lebih, saya beli satu. Kalau lagi tidak ada uang, saya pinjam di perpustakaan keliling kalau pas lewat. Kamu kuliah di mana? Tanya kakek Dharma, ikut tertarik. Rosiana tertunduk, memainkan ujung jarinya. Tidak kuliah, Kek. Saya cuma lulusan SMA. Dulu mau lanjut, tapi bapak sakit keras dan butuh biaya banyak. Setelah bapak dan ibu meninggal, saya harus kerja serabutan buat makan. Jadi ya, belajarnya otodidak saja dari buku-buku itu. Mimpi sih boleh saja kan, Kek? Siapa tahu suatu hari nanti ilmu di buku itu berguna. Mendengar jawaban itu, kakek Dharma dan Nenek Surti saling berpandangan. Ada kilatan rasa kagum sekaligus iba di mata mereka. Di tengah keterbatasan yang mencekik, gadis ini tidak membiarkan otaknya ikut miskin. Ia tetap memberi makan jiwanya dengan ilmu, meski perutnya sering menahan lapar. Hebat, gumam kakek Dharma pelan, hampir tak terdengar. Banyak sarjana di luar sana yang ijazahnya hanya jadi pajangan dinding. Tapi kamu punya semangat belajar yang murni. Tiba-tiba, suara kerucuk-kerucuk terdengar cukup keras. Suara perut yang lapar. Wajah Nenek Surti memerah karena malu. Rosiana tersentak kaget, lalu tertawa kecil untuk mencairkan suasana canggung. Wah, sepertinya air gula saja tidak cukup mengganjal perut ya, Nek, canda Rosiana lembut. Kakek Dharma tersenyum simpul sambil memegangi perutnya. Maaf ya, Nak. Sejujurnya kami belum makan dari siang. Tadi niatnya mau cari warung, tapi keburu badai dan tidak ada yang buka. Rosiana mengangguk paham. Ia bangkit berdiri. Tunggu sebentar ya. Saya cek dulu di dapur ada apa. Seingat saya masih ada sedikit persediaan. Rosiana melangkah ke dapur, membuka satu-satunya lemari makan gantung yang ia punya. Hatinya berdesir saat melihat isinya. Kosong. Hanya ada 2 bungkus mie instan rasa ayam bawang yang terjepit di pojok lemari. Itu adalah jatah makannya untuk 2 hari ke depan. Jika ia memasaknya sekarang, besok ia harus puasa. Ia menoleh ke belakang, melihat punggung kakek Dharma dan Nenek Surti yang duduk berhimpitan di atas dipan reotnya. Mereka tampak begitu lelah dan rapuh. Tanpa ragu sedetik pun, tangan Rosiana meraih kedua bungkus mie instan itu. Rezeki besok sudah ada yang atur. Batin Rosiana mantap. Yang penting malam ini tamu saya tidak kelaparan. Di luar gubuk, badai masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin kencang memukul-mukul dinding papan seolah ingin merobohkannya. Namun di dalam gubuk itu,
Sebuah cahaya kemanusiaan sedang bersinar terang. Jauh lebih terang daripada lampu kristal di rumah Pak Junaedi yang kini gelap gulita karena mati lampu. Aroma gurih khas bumbu penyedap instan segera memenuhi ruangan sempit itu, mengalahkan bau ape kayu basah yang sejak tadi mendominasi. Bagi sebagian orang, mie instan mungkin hanyalah makanan darurat atau camilan tengah malam, namun malam itu, di dalam gubuk Rosiana yang terkepung badai, 2 mangkuk mie rebus yang mengepul panas terasa seperti hidangan bintang 5. Rosiana tidak memiliki telur atau sayuran untuk ditambahkan, hanya air kuah yang sengaja ia buat agak banyak agar terasa lebih mengenyangkan, ditambah irisan cabai rawit sisa kemarin sore untuk menambah rasa hangat di badan. Dengan hati-hati, Rosiana membawa nampan plastik berisi 2 mangkuk itu ke hadapan tamunya. Uap panasnya menari-nari di udara, menggoda perut yang keroncongan. "Silakan, Kek, Nek. Maaf sekali lagi, lauknya cuma air kuah dan cabai. Tidak ada telur atau daging," ujar Rosiana sambil meletakkan mangkuk-mangkuk itu di atas meja kecil di samping dipan. Kakek Dharma menatap 2 mangkuk itu, lalu matanya beralih menatap Rosiana yang masih berdiri sambil tersenyum. Kakek tua itu menyadari sesuatu. Di nampan itu hanya ada 2 mangkuk. Tidak ada mangkuk ketiga. "Kamu tidak makan, Nak?" tanya kakek Dharma. Tangannya tertahan di udara sebelum menyentuh sendok. Tatapannya menyelidik, penuh kekhawatiran seorang ayah. Rosiana sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Ia tersenyum semakin lebar, menutupi rasa lapar yang sebenarnya mulai melilit perutnya sendiri. Dengan luwes ia menggelengkan kepala. "Oh, saya sudah makan tadi sore, Kek. Kenyang sekali sampai sekarang. Kalau saya makan lagi nanti malah sakit perut," jawab Rosiana dengan nada meyakinkan, sebuah kebohongan putih yang ia ucapkan dengan lancar demi kenyamanan tamunya. Ia segera mengambil botol air putih besar dan menuangkannya ke dalam gelas, lalu meminumnya segelas penuh di depan mereka untuk membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Padahal air itu ia minum untuk mengganja lambungnya yang kosong. Nenek Surti menatap gadis itu lekat-lekat. Insting seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia melihat jakun Rosiana yang bergerak menelan air dengan cepat, dan tangan gadis itu yang sesekali memegang perutnya tanpa sadar. Namun, Nenek Surti memilih diam. Ia tahu, jika ia menolak makan, gadis itu akan semakin merasa bersalah. Nenek Surti menyenggol lengan suaminya pelan, memberi kode untuk menghargai pemberian tulus itu. "Terima kasih, Nak Rosiana. Kami makan ya. Semoga rezekimu selalu dilancarkan Tuhan," ucap Nenek Surti lembut. Mereka pun mulai makan. Suara seruput kuah panas terdengar nikmat di tengah deru hujan yang masih menghantam atap seng. Kakek Dharma makan dengan lahap, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap suapan mie sederhana itu terasa lebih berharga daripada jamuan makan malam mewah yang sering ia hadiri bersama kolega bisnisnya. Di sini, di gubuk reot ini, rasa makanannya dibumbui oleh ketulusan yang murni, bukan basa-basi politik atau kepentingan bisnis. Sambil menghabiskan kuah terakhir di mangkuknya, kakek Dharma meletakkan sendok dan kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Matanya terhenti pada dinding papan yang ditempeli beberapa lembar koran bekas untuk menutupi celah lubang angin. "Nak Rosiana," panggil kakek Dharma tiba-tiba, suaranya kini terdengar lebih bertenaga setelah perutnya terisi. "Rumah ini, tanah ini, statusnya bagaimana? Apa ini milik keluargamu?" Rosiana yang sedang membereskan mangkuk kotor berhenti sejenak. Ia tersenyum kecut. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang selalu menghantui tidurnya setiap malam. "Bukan, Kek," jawab Rosiana jujur sambil duduk bersimpuh di atas tikar pandan di bawah dipan. "Tanah ini statusnya tanah sengketa, atau orang sini bilang tanah garapan tak bertuan. Dulu bapak saya membangun gubuk ini karena tidak punya tempat lain. Katanya sih, seluruh area desa ini, dari ujung jalan raya sampai ke pinggir sungai ini, milik seorang tuan tanah kaya raya dari kota yang sudah puluhan tahun tidak pernah menengok asetnya." Kakek Dharma terdiam, menyimak dengan seksama. Wajahnya datar, tidak terbaca. Warga desa di depan sana, yang rumahnya besar-besar itu, mereka juga sama, pancing kakek Dharma. "Iya, sama saja, Kek. Bedanya mereka punya uang untuk bayar pengacara atau orang dalam, supaya terlihat legal. Kalau saya MAH apa atuh? Cuma numpang berteduh." Rosiana tertawa kecil, menertawakan nasibnya sendiri tanpa nada dendam. "Saya cuma berdoa,
Semoga tuan tanah yang asli itu orangnya baik hati dan tidak tiba-tiba datang mengusir kami. Kalau digusur, saya tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Kakek Dharma bertukar pandang dengan Nenek Surti. Ada sorot mata tajam yang saling beradu dalam diam di antara pasangan tua itu. Sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Memangnya kamu belum pernah bertemu pemilik aslinya? Tanya Nenek Surti pelan. Belum pernah, Nek. Kabarnya simpang siur. Ada yang bilang dia sudah meninggal, ada yang bilang dia tinggal di luar negeri. Entahlah. Bagi orang kecil seperti saya, yang penting hari ini bisa tidur dan tidak kehujanan saja sudah syukur. Jawab Rosiana sambil bangkit membawa mangkuk kotor ke dapur. Malam semakin larut. Badai di luar mulai sedikit mereda meski hujan masih turun deras. Sudah waktunya istirahat. Rosiana menggelar satu-satunya kasur busa tipis yang ada di atas dipan itu, merapikan spraynya yang sudah pudar warnanya. Kakek sama nenek tidur di dipan ini ya. Kasurnya memang tipis, tapi lumayan empuk daripada lantai, kata Rosiana mempersilakan. Loh, terus kamu tidur di mana? Tanya kakek Dharma kaget. Saya tidur di sini saja, Kek. Rosiana menunjuk tikar pandan yang ia gelar di lantai semen, tepat di samping dipan. Ia mengambil tumpukan kain sarung bekas untuk dijadikan bantal. Saya sudah biasa tidur di tikar. Adem. Lagian dipannya sempit. Kalau bertiga nanti malah tidak bisa gerak. Kakek Dharma hendak membantah. Ia merasa tidak pantas mengambil tempat tidur tuan rumah. Namun Nenek Surti menahan tangannya, menggeleng pelan. Nenek itu tahu, menolak tawaran Rosiana hanya akan melukai harga diri gadis itu. Rosiana ingin memuliakan tamunya dengan memberikan yang terbaik yang ia punya. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang sangat baik, ucap kakek Dharma akhirnya, suaranya bergetar. Lampu teplok dikecilkan nyalanya. Gubuk itu menjadi remang-remang. Rosiana membaringkan tubuhnya di atas tikar keras yang dingin. Lantai semen di bawahnya menyerap panas tubuhnya dengan cepat, membuatnya menggigil pelan. Namun, ia menahan diri agar giginya tidak bergemeretuk. Ia memejamkan mata, mencoba tidur dengan perut yang perih menahan lapar. Di atas dipan, kakek Dharma dan Nenek Surti tidak langsung tidur. Mereka berbaring miring, menatap punggung gadis muda yang tidur meringkuk di lantai bawah sana. Dalam kegelapan gubuk bocor itu, kakek Dharma menggenggam tangan istrinya erat-erat. Hatinya yang tadi beku oleh perlakuan warga desa, kini meleleh sepenuhnya. Di kepala triliuner tua itu, sebuah keputusan besar sedang disusun rapi, sebuah rencana yang akan mengubah takdir gadis Malang di bawah sana selamanya. Malam itu menjadi saksi bisu, bahwa di tengah badai terburuk sekalipun, benih keberkahan sedang ditanam oleh tangan-tangan yang ikhlas. Cahaya matahari pagi yang pucat perlahan menerobos celah-celah dinding papan gubuk Rosiana, membangunkan gadis itu dari tidur yang tidak nyenyak. Badan Rosiana terasa remuk redam. Tidur di atas lantai semen yang hanya beralaskan tikar tipis membuat punggungnya kaku dan persendiannya ngilu. Ia menggeliat pelan, meringis menahan sakit di pinggangnya, lalu segera teringat pada tamu-tamunya. Dengan tergesa, Rosiana bangun dan menengok ke arah dipan. Ia tertegun. Dipan itu sudah rapi. Sprei kusam yang semalam dipakai sudah ditarik kencang tanpa lipatan, dan selimut sarung sudah terlipat sempurna di ujung kaki. Kakek Dharma dan Nenek Surti sudah tidak ada di sana. Kek? Nek? Panggil Rosiana pelan, sedikit panik. Kami di luar. Nak? Terdengar suara berat kakek Dharma dari arah teras depan. Rosiana bergegas keluar. Ia mendapati kedua lansia itu sedang berdiri memandang sisa-sisa banjir yang mulai surut. Air yang semalam setinggi lutut kini tinggal menyisakan lumpur pekat setinggi mata kaki yang menutupi jalanan desa. Langit sudah mulai biru, meski sisa-sisa awan kelabu masih menggantung di ufuk barat. Syukurlah, banjirnya sudah surut, ujar kakek Dharma tanpa menoleh, matanya menyapu pemandangan desa yang porak-poranda penuh sampah. Pakaian mereka yang semalam basah kuyup kini sudah kering dijemur angin, meski tampak kusut dan kaku karena sisa lumpur yang mengering. Mereka sudah mengganti kembali pakaian pinjaman dari Rosiana dengan pakaian asli mereka. Kemeja batik ayah Rosiana dan daster bunga-bunga itu sudah dilipat rapi di atas bangku teras. Kakek, Nenek, kok sudah bangun pagi sekali? Saya mau masakan air hangat lagi tadinya, kata Rosiana sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Nenek Surti berbalik dan tersenyum hangat.
Senyuman seorang ibu yang menenangkan. Tidak usah repot-repot lagi, Nak Rosiana. Kamu sudah terlalu baik pada kami semalam. Kami harus segera pergi sebelum matahari semakin tinggi. Tapi sarapan dulu, Rosiana menghentikan kalimatnya, teringat bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk dimasak. Wajahnya menunduk malu. Kakek Dharma seolah mengerti kegelisahan gadis itu. Ia melangkah mendekat, menepuk pelan pundak Rosiana. Tangan kakek itu terasa hangat dan kokoh. Perut kami masih kenyang berkat mie rebus buatanmu semalam. Itu sudah lebih dari cukup untuk bekal tenaga kami berjalan pulang. Mereka pun bersiap pergi. Rosiana bersikeras mengantar mereka sampai ke jalan utama desa. Mereka berjalan pelan menembus lumpur becek yang lengket. Saat mereka melintasi deretan rumah-rumah mewah yang pagarnya kini kotor oleh sampah banjir, suasana desa mulai hidup. Beberapa warga mulai keluar membersihkan halaman. Tepat saat mereka melewati rumah bercat krem dengan pilar tinggi, pagar besi terbuka. Bu Lela keluar dengan sapu lidi di tangan, wajahnya masa melihat tumpukan sampah plastik yang tersangkut di pagar mahalnya. Matanya yang tajam langsung menangkap sosok Rosiana yang berjalan mengiringi dua orang tua lusuh. Bu Lela berkacak pinggang, suaranya melengking memecah keheningan pagi. Hih! Pagi-pagi sudah lihat pemandangan yang merusak mata. Rosiana. Itu gembel yang semalam kamu pungut ya? Sudah kubilang jangan bawa orang asing ke kampung ini, nanti kalau ada barang warga yang hilang, kamu yang harus tanggung jawab. Rosiana berhenti melangkah, wajahnya memerah menahan malu dan marah. Bu Lela, tolong jaga bicaranya. Mereka ini tamu saya, bukan pencuri. Bu Lela meludah ke tanah dengan jijik. Tamu? Gembel kok dibilang tamu? Memang cocok sih, gembel kumpulnya sama gembel juga. Sama-sama tidak punya apa-apa, cuma bikin sempit desa saja. Kakek Dharma menghentikan langkahnya. Ia tidak marah, tidak juga membalas bentakan itu. Ia hanya memutar tubuhnya perlahan, menatap lurus ke arah Bu Lela. Tatapan matanya begitu tajam dan dingin, membuat Bu Lela yang tadinya garang tiba-tiba merasa sedikit gentar dan salah tingkah. Namun gengsi membuatnya tetap mengangkat dagu tinggi-tinggi. Kakek Dharma lalu beralih menatap rumah megah Bu Lela, lalu menatap rumah Pak Junaedi di seberangnya, seolah sedang merekam setiap detail bangunan itu dalam ingatannya. Setelah itu, ia kembali menatap Rosiana yang matanya sudah berkaca-kaca, karena tidak tega tamunya dihina. Nak Rosiana, panggil kakek Dharma lembut, mengabaikan ocehan Bu Lela. Ia meraih tangan gadis itu, menggenggamnya erat sejenak. Jangan masukkan ke hati perkataan orang yang matanya tertutup oleh harta. Ingatlah satu hal. Kakek Dharma mendekatkan wajahnya sedikit, berbisik dengan nada yang sangat serius namun penuh kasih. Terima kasih atas tumpangan dan makananmu semalam. Ketahuilah, nak, kebaikan tulus yang kamu berikan saat orang lain menutup pintu, adalah investasi yang tak ternilai harganya. Suatu saat nanti, kamu akan memetik hasilnya. Rosiana tertegun mendengar kalimat itu. Kata-kata itu terdengar begitu berbobot, bukan sekadar ucapan terima kasih biasa. Belum sempat Rosiana bertanya apa maksudnya, kakek Dharma sudah melepaskan tangannya dan berbalik pergi menggandeng Nenek Surti. Kami pamit, nak, jaga dirimu baik-baik, ucap Nenek Surti sambil melambaikan tangan. Mereka berjalan menjauh, langkah kaki mereka yang tertatih perlahan menghilang di tikungan jalan desa, tertelan oleh kesibukan pagi dan kabut tipis. Tidak ada nomor telepon yang ditinggalkan, tidak ada alamat, bahkan Rosiana baru sadar ia lupa menanyakan nama lengkap mereka. Bu Lela masih mendengus di belakangnya. Cih, sok bijak banget tua bangka itu. Pergi sana yang jauh. Rosiana berdiri mematung di tengah jalan berlumpur, menatap punggung kedua orang tua itu hingga benar-benar hilang dari pandangan. Ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya. Perasaan bahwa pertemuan singkat semalam bukanlah sebuah kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang besar yang belum bisa ia pahami sekarang. Ia meremas tangannya yang tadi digenggam kakek Dharma, masih terasa sisa kehangatannya, seolah menjadi satu-satunya kekuatan untuk menghadapi hari-hari berat yang akan datang. 2 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan desa Sukamaju. Jejak-jejak lumpur telah lama hilang, berganti dengan jalanan desa yang kembali bersih dan aspal yang baru saja ditambal sulam. Warga desa seolah lupa pada ketakutan mereka saat air bah menerjang.
Kesombongan yang sempat surut seiring banjir, kini pasang kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Topik hangat yang kini beredar di pos ronda dan arisan ibu-ibu bukan lagi soal bencana, melainkan rencana besar pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan mereka sebagai desa wisata unggulan. Malam itu, balai warga dipenuhi sesak oleh kepala keluarga dan tokoh masyarakat. Lampu neon putih terang benderang menyinari wajah-wajah antusias mereka. Di meja paling depan, Pak Junaedi duduk dengan wibawa yang dibuat-buat, memegang mikrofon seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Di sebelahnya, Bu Lela duduk dengan kipas tangan yang tak henti-hentinya dikibas, matanya menyapu ruangan dengan tatapan menilai. Di sudut paling belakang, nyaris tersembunyi dalam bayangan pilar, Rosiana duduk menunduk, meremas ujung roknya yang pudar. Ia diundang, atau lebih tepatnya dipanggil, secara khusus malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Pak Junaedi menggema lewat pengeras suara yang sembar. Seperti yang kita ketahui, proposal kita untuk menjadi desa wisata air tinggal selangkah lagi disetujui. Ini artinya apa? Artinya harga tanah kita akan melambung. Wisatawan akan datang membawa uang. Kita akan jadi desa elit. Tepuk tangan riuh membahana. Wajah-wajah warga berseri-seri membayangkan pundi-pundi rupiah. Namun, Pak Junaedi mengangkat tangan, meminta ketenangan. Wajahnya berubah serius. Tapi, lanjut Pak Junaedi dengan nada dramatis, ada satu kendala besar. Tim penilai dari Dinas Pariwisata mensyaratkan, estetika, atau keindahan lingkungan. Desa kita harus bersih, rapi, dan sedap dipandang mata. Tidak boleh ada pemandangan kumuh yang merusak citra desa kita. Hening sejenak. Mata Pak Junaedi perlahan bergerak, menembus kerumunan, dan berhenti tepat di sosok kecil di pojok ruangan. Mengikuti arah pandangan Pak RT, seluruh kepala di ruangan itu serentak menoleh ke belakang. Puluhan pasang mata kini menatap Rosiana. Gadis itu merasa kerdil, seolah ditelanjangi oleh tatapan menghakimi tetangganya sendiri. Maaf ya, Rosiana, suara Pak Junaedi terdengar halus tapi tajam. Bukannya kami kejam. Tapi gubuk reotmu yang miring di pinggir kali itu, jujur saja, itu seperti noda hitam di atas kain putih. Sangat mengganggu pemandangan. Kalau tim penilai datang dan melihat gubuk itu, bisa-bisa status desa wisata kita batal. Ratusan juta potensi pendapatan warga bisa melayang cuma gara-gara satu rumah kumuh. Darah Rosiana berdesir hebat. Jantungnya berdegup kencang memukul rongga dada. Ia memberanikan diri mengangkat wajah. Suaranya bergetar saat menjawab, tapi Pak, itu rumah satu-satunya peninggalan orang tua saya. Saya tidak punya tanah lain. Saya sudah tinggal di sana sejak lahir. Justru itu masalahnya. Potong Bu Lela tiba-tiba, suaranya melengking tajam tanpa mikrofon pun terdengar jelas. Ia berdiri, menudingkan telunjuknya yang berhias cincin emas ke arah Rosiana. Kamu itu sadar diri dong, Ros? Itu tanah bukan tanahmu. Itu tanah garapan tak bertuan. Selama ini warga diam saja kamu numpang di situ karena kasihan. Tapi sekarang kepentingan orang banyak lebih penting daripada kasihan sama satu orang. Betul, sahut beberapa warga lain. Gara-gara kamu nanti kita gagal kaya. Rosiana menahan air matanya agar tidak tumpah. Bu Lela, Pak RT, saya mohon. Beri saya waktu. Kalau saya disuruh pergi sekarang, saya harus tidur di mana? Saya tidak punya uang untuk sewa kontrakan, apalagi beli tanah. Alah, banyak alasan. Bu Lela semakin menjadi-jadi. Kemarin saja kamu sok-sokan nampung 2 gelandangan tua itu, berlagak kayak panti asuhan. Sekarang giliran disuruh pindah demi kemajuan desa, malah playing victim. Jangan-jangan gubukmu itu jadi sarang penyakit dan kuman yang bisa nularin warga sini. Kata-kata pedas itu bagaikan sembilu yang mengiris hati. Rosiana tidak menyangka tetangganya bisa sekejam ini. Ia memandang berkeliling, mencari setitik simpati di wajah warga lain. Namun nihil. Semua wajah tampak dingin, tertutup oleh ambisi dan keserakahan. Mereka tidak melihat Rosiana sebagai tetangga yang tumbuh bersama mereka, melainkan sebagai hama yang harus disingkirkan demi properti mereka. Pak Junaedi mengetuk meja 3 kali, mengambil alih kendali. Sudah, jangan ribut. Kita selesaikan secara musyawarah mufakat, walaupun keputusannya sudah jelas.
Begini saja, Rosiana. Kami beri kamu waktu 1 minggu. Bongkar gubukmu itu sendiri, atau warga yang akan membongkarnya paksa dengan gotong royong. 1 minggu? Rosiana terbelalak. Pak, 1 minggu itu cepat sekali. Tolonglah Pak, setidaknya sampai saya dapat pekerjaan tetap atau... Keputusan sudah final, tegas Pak Junaedi memotong tanpa ampun. Kami juga tidak sejahat itu. Nanti kami kasih uang kerohiman, cukuplah buat ongkos bus kamu pergi ke kota atau ke kampung lain. Yang penting, area pinggir kali itu harus bersih minggu depan. Titik. Pak Junaedi menutup rapat itu dengan ketukan palu imajiner di meja. Warga bubar dengan perasaan puas, seolah beban besar sudah terangkat dari pundak mereka. Mereka kembali mengobrol santai sambil menyantap camilan yang disediakan, tertawa-tawa membahas rencana renovasi rumah jika uang proyek cair. Rosiana masih duduk terpaku di kursinya. Kakinya lemas, tak sanggup berdiri. Dunianya terasa runtuh untuk kedua kalinya. Pertama saat ditinggal kedua orang tuanya, dan kini saat tempat berteduhnya akan dirampas paksa. Ia berjalan keluar dari balai warga dengan langkah gontai. Malam itu langit cerah berbintang, kontras sekali dengan hatinya yang mendung pekat. Sesampainya di gubuk kecilnya, Rosiana memandang dinding papan yang penuh kenangan itu. Disinilah ia merawat bapaknya yang sakit, disinilah ibunya mengajarinya memasak. Setiap paku dan celah di rumah ini punya cerita. Dan minggu depan, semuanya akan rata dengan tanah hanya demi ambisi, desa wisata. Ia masuk ke dalam, duduk di tepi dipan tempat kakek Dharma dan nenek Surti pernah tidur. Air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, memeluk lututnya dalam kegelapan. Di benaknya terngiang ucapan kakek Dharma 2 bulan lalu, kebaikanmu adalah investasi yang tak ternilai. Investasi apa, Kek? Isak Rosiana lirih pada ruangan kosong itu. Nyatanya kebaikan tidak bisa menyelamatkan rumah ini. Kebaikan tidak bisa melawan kekuasaan dan uang. Malam itu, Rosiana tidur dengan perasaan putus asa yang mendalam, tidak menyadari bahwa roda nasib sedang berputar perlahan, membawa kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di suatu tempat yang jauh, sebuah rencana besar sedang dimatangkan, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. 3 hari sebelum batas waktu pengusiran Rosiana habis, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan kantor sekretariat RT. Bukan mobil mewah biasa, melainkan mobil kurir dari firma hukum ternama di ibu kota. Seorang pria berjas rapi turun, menyerahkan sebuah amplop coklat besar bersegel lilin merah kepada Pak Junaedi, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kabar kedatangan surat itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Dalam hitungan jam, teras rumah Pak Junaedi sudah dipenuhi warga yang penasaran. Mereka berdesak-desakan, saling sikut ingin tahu isi amplop misterius itu. Dengan tangan gemetar karena antusias, Pak Junaedi merobek segel amplop itu di hadapan warganya. Ia menarik keluar selembar kertas tebal dengan kop surat berlambang timbangan emas. Warga sekalian, seru Pak Junaedi, suaranya bergetar menahan gejolak kegembiraan. Dengarkan ini. Surat ini memberitahukan bahwa pemilik sah tanah Blok Sukamaju, tuan besar yang selama puluhan tahun tidak pernah muncul, akan datang berkunjung 3 hari lagi. Suara bisik-bisik seketika berubah menjadi keriuhan. Untuk apa, Pak RT? Mau menggusur kita? Tanya seorang warga dengan cemas. Hus! Sembarangan. Potong Pak Junaedi cepat, senyum lebarnya merekah hingga ke telinga. Dengar lanjutannya. Beliau datang dengan tujuan melakukan penataan ulang administrasi dan penyerahan hak kepemilikan kepada pihak yang layak. Penyerahan hak kepemilikan, ulang Bu Lela, matanya membelalak lebar, seolah melihat tumpukan emas. Artinya, kita bakal dapat sertifikat tanah gratis, Pak. Pasti begitu. Seru Pak Junaedi penuh keyakinan, menafsirkan isi surat itu sesuai keserakahannya sendiri. Pikirkan saja, Bapak Ibu. Tuan besar ini sudah tua, pasti dia bingung mengurus tanah seluas ini sendirian. Apalagi dia tahu desa kita mau jadi desa wisata. Pasti dia mau membagikan sertifikat ini supaya nilai tanahnya naik, atau mungkin memberikan kompensasi ganti rugi miliaran rupiah. Sorak-sorai meledak. Warga desa berpelukan satu sama lain. Bayangan menjadi miliarder mendadak menari-nari di pelupuk mata mereka.
Mereka yang tadinya cemas soal status tanah garapan ilegal, kini merasa di atas angin. Seolah-olah rezeki nomplok jatuh dari langit tepat ke pangkuan mereka. Kita harus sambut beliau dengan meriah, teriak Bu Lela penuh semangat. Jangan sampai beliau kecewa. Kalau beliau senang, pasti pembagian sertifikatnya makin gampang. Benar. Pak Junaedi langsung mengambil komando. Mulai besok, kita kerja bakti besar-besaran. Pasang umbul-umbul di sepanjang jalan masuk. Sewa tenda VIP. Kita potong 2 ekor kambing untuk jamuan makan siang. Pokoknya, buat tuan besar terkesan bahwa kita adalah warga yang makmur dan terhormat. Euforia itu menggema hingga ke sudut desa, menembus dinding tipis gubuk Rosiana. Di dalam rumahnya yang sunyi, Rosiana sedang memasukkan buku-buku kesayangannya ke dalam kardus bekas mie instan. Tangannya berhenti bergerak saat mendengar sorak-sorai dari arah rumah Pak RT. Pemilik tanah asli. Gumam Rosiana pelan. Ada secercah harapan kecil di hatinya. Apakah mungkin tuan tanah itu orang yang bijaksana? Apakah dia mau mendengar keluhan orang kecil sepertiku sebelum aku diusir? Namun, harapan itu pupus ketika saat sore harinya Pak Junaedi dan Bu Lela mendatangi gubuknya. Mereka tidak datang untuk mengajak Rosiana ikut pesta penyambutan, melainkan untuk memberikan peringatan keras. "Heh, Rosiana," panggil Bu Lela dari pagar, tidak sudi menginjakan kaki ke halaman tanah gubuk itu. "Dengar ya, lusa tuan besar datang. Kamu jangan coba-coba menampakkan batang hidungmu. Jangan sampai beliau melihat gubuk jelekmu ini dan merusak moodnya. Kami akan pasang tirai tinggi di sekeliling gubukmu biar tidak kelihatan dari jalan," tambah Pak Junaedi dingin. "Dan ingat, setelah acara penyambutan selesai dan tuan besar pulang, kamu harus angkat kaki detik itu juga. Mengerti?" Rosiana hanya mengangguk lemah, tidak punya tenaga untuk membantah. "Baik, Pak, Bu," jawabnya lirih. Hari-hari berikutnya, Desa Sukamaju bersolek habis-habisan. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang tuan pemilik tanah yang kami hormati," terbentang gagah di gerbang masuk desa. Jalanan disiram air agar tidak berdebu. Pot-pot bunga pinjaman diletakkan di setiap tikungan. Para ibu sibuk di dapur umum menyiapkan hidangan terbaik, sementara para bapak sibuk mendirikan panggung kecil dengan karpet merah yang disewa dari kecamatan. Semua orang sibuk dengan impian mereka masing-masing. Pak Junaedi membayangkan dirinya akan diangkat menjadi perwakilan tuan tanah di desa itu. Bu Lela membayangkan akan memamerkan koleksi perhiasannya di depan istri tuan tanah. Tidak ada satupun yang peduli bahwa di balik kemeriahan itu, ada seorang gadis yang sedang mengepak baju-baju lusuhnya sambil menahan tangis, bersiap terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ironi begitu kental terasa di udara. Warga desa sedang menggelar karpet merah untuk menyambut tuan penyelamat mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mempersiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Mereka membersihkan selokan, mengecat pagar, dan memoles wajah desa, tapi lupa membersihkan hati mereka yang kotor oleh kesombongan. Malam sebelum hari H, Rosiana duduk termenung di teras gubuknya. Ia menatap langit yang cerah. "Siapapun Anda, tuan pemilik tanah," bisik Rosiana pada angin malam, "semoga kedatangan Anda membawa keadilan, walau mungkin bukan untuk saya." Di kejauhan, lampu-lampu hias berkelap-kelip di sepanjang jalan desa, seolah mengejek kegelapan yang menyelimuti gubuk Rosiana. Besok adalah hari penentuan. Hari di mana topeng-topeng akan terbuka, dan kebenaran akan menghantam mereka yang lupa diri dengan cara yang paling menyakitkan. Matahari bersinar terik, seolah ikut menjadi saksi bisu atas drama yang akan terjadi di Desa Sukamaju. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah berkumpul rapi di sepanjang jalan utama desa. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Para bapak dengan batik lengan panjang yang licin disetrika, para ibu dengan kebaya modis dan perhiasan emas yang gemerincing setiap kali bergerak. Aroma parfum murahan bercampur dengan bau kambing guling yang sedang dipanggang menyeruak di udara. Pak Junaedi berdiri paling depan, persis di bawah gapura desa yang sudah dihias janur kuning. Ia terus-menerus mengecek jam tangan dan merapikan peci hitamnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, bukan karena panas, tapi karena gugup. "Semuanya siap?" teriak Pak Junaedi lewat toa. "Jangan ada yang bikin malu. Anak-anak jangan lari-larian." "Bu Lela," barisan ibu-ibu dirapikan. "Bu Lela,
yang hari itu memakai kebaya merah menyala dengan bedak tebal, mengangguk antusias. Aman, Pak RT. Semua sudah siap menyambut rezeki nomplok. Tepat pukul 10, suasana mendadak hening. Dari kejauhan, terdengar deru mesin halus. Sebuah iring-iringan mobil mewah mulai terlihat membelah jalanan desa. Bukan 1 atau 2 mobil, tapi 5 mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca gelap, dikawal oleh 1 mobil polisi di depan dan belakang. Plat nomornya bukan sembarangan, menunjukkan kelas sosial pemiliknya yang berada di puncak piramida. Itu dia, bisik warga antusias. Jantung mereka berdegup kencang. Iring-iringan itu melambat, lalu berhenti tepat di depan balai warga yang sudah disulap menjadi tempat resepsi VIP. Warga menahan napas. Pak Junaedi melangkah maju dengan senyum yang sudah dilatih berhari-hari, siap menyalami sang tuan tanah. Pintu mobil paling tengah terbuka. Seorang pengawal berbadan tegap turun lebih dulu, lalu membukakan pintu penumpang belakang dengan takzim. Kaki seseorang menjejak tanah. Sepatu pantofel kulit mengkilap, celana bahan kualitas premium, dan jas hitam yang membalut tubuh tua namun tegap. Sosok itu keluar sepenuhnya, berdiri tegak di bawah sinar matahari, lalu merapikan jasnya. Di sebelahnya, turun seorang wanita tua yang anggun dengan kebaya sutra halus dan selendang batik tulis kuno, yang harganya mungkin bisa membeli 1 rumah di desa itu. Warga bersorak, "Selamat datang, Tuan." "Selamat datang, Nyonya." Pak Junaedi membungkuk dalam-dalam tanpa melihat wajah tamunya. "Selamat datang di Desa Sukamaju, Tuan Besar pemilik tanah. Kami, seluruh warga, sangat merasa terhormat." Kalimat Pak Junaedi terputus di tengah jalan saat ia mengangkat kepalanya. Matanya membelalak, mulutnya menganga lebar, seolah engsel rahangnya copot. Ia mengerjap-ngerjapkan mata berkali-kali, berharap ia sedang berhalusinasi. Tapi tidak. Sosok di hadapannya itu nyata. Bu Lela, yang berdiri di belakang Pak Junaedi sambil membawa nampan kalungan bunga, menjatuhkan nampan itu begitu saja. Brak! Bunga melati berhamburan di aspal panas. Wajah Bu Lela yang tadinya merah merona karena blush on, kini pucat pasi seperti mayat. "Ka, kakek gembel," desis Bu Lela dengan suara tercekat. "Ya, tuan tanah yang mereka tunggu-tunggu, sang miliarder pemilik seluruh lahan desa, adalah kakek Dharma." Di sebelahnya berdiri Nenek Surti, yang dulu mereka usir karena dikira pengemis. Bedanya, kini kakek Dharma tidak memakai baju lusuh berlumpur, melainkan setelan jas karya desainer ternama. Aura wibawanya begitu kuat, membuat nyali Pak Junaedi menciut sekecil biji jagung. Keheningan yang mencekam melanda seluruh kerumunan warga. Sorak-sorai tadi lenyap, digantikan oleh suara angin yang berdesir ngeri. Mereka yang dulu pernah meludahi jalan saat kakek Dharma lewat, kini menunduk gemetar. Ingatan tentang malam badai itu berputar kembali di kepala mereka seperti film horor. Kakek Dharma tidak tersenyum. Wajahnya datar, tatapannya dingin menyapu barisan warga yang mematung. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menyambut jabat tangan Pak Junaedi yang menggantung kaku di udara. "Senang bertemu kembali denganmu, Pak Ketua RT," suara kakek Dharma tenang, namun tajam menusuk. "Rumahmu masih sama megahnya, ya? Lantainya masih marmer import yang takut kotor itu, kan?" Lutut Pak Junaedi lemas seketika. "Tuan sah saya itu?" Ia tergagap, keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemejanya. Kakek Dharma beralih menatap Bu Lela yang gemetaran di sampingnya. "Dan ibu, karpet mahalnya masih aman?" "Sayang sekali, padahal hari ini saya ingin sekali melihat koleksi tas bermerek ibu yang lebih berharga dari nyawa manusia itu." Bu Lela ingin pingsan rasanya. Bibirnya keluh, tak mampu mengeluarkan satu kata pun pembelaan. Rasa malu dan takut bercampur aduk menjadi mual yang hebat di perutnya. "Mari kita persingkat drama ini," kata kakek Dharma tegas, memotong kecanggungan yang mematikan itu. Ia memberi isyarat pada salah satu pengacara di belakangnya. "Saya tidak datang ke sini untuk makan kambing guling, atau melihat tarian penyambutan munafik kalian. Saya datang untuk menyelesaikan urusan tanah saya." Kakek Dharma berjalan menaiki panggung kecil yang disediakan, mengambil mikrofon yang tadinya akan dipakai Pak Junaedi untuk pidato penjilat. Ia berdiri di sana, memandang seluruh warga desa dari ketinggian.
3 bulan lalu, kakek Dharma memulai pidatonya, suaranya menggema lewat pengeras suara, terdengar sampai ke pelosok desa. Saya dan istri saya datang ke sini bukan sebagai miliarder. Kami menyamar sebagai orang tua yang butuh pertolongan. Kami ingin tahu, siapa di antara kalian yang layak saya beri kepercayaan untuk mengelola tanah leluhur saya ini. Suasana semakin hening. Warga menahan napas. Saya mengetuk pintu Pak RT. Saya diusir seperti anjing. Lanjut kakek Dharma, telunjuknya menunjuk lurus ke arah Pak Junaedi. Saya mengetuk rumah ibu berbaju merah itu, saya dituduh maling. Wajah Pak Junaedi dan Bu Lela merah padam, ingin rasanya bumi membelah dan menelan mereka saat itu juga. Puluhan rumah saya datangi. Tidak ada satupun, yang mau membukakan pintu. Kalian semua sibuk menyelamatkan harta benda kalian yang fana itu. Suara kakek Dharma meninggi, penuh emosi yang tertahan. Tapi, nadanya melembut drastis, ada satu pintu yang terbuka. Bukan pintu jati ukiran Jepara, bukan gerbang besi tempah, melainkan pintu tripleks tipis yang hampir roboh diterjang angin. Kakek Dharma diam sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Di mana dia? Tanya kakek Dharma lantang. Di mana gadis yang kalian sebut, Hama, dan ingin kalian usir itu? Panggil dia ke sini sekarang juga. Pak Junaedi tersentak kaget. Ia buru-buru menoleh ke arah Hansip, memberi kode panik. Cepat jemput Rosiana. Bawa dia ke sini. Jangan sampai lecet sedikit pun. Cepat. Para Hansip berlarian kocar-kacir menuju gubuk Rosiana. Sementara di atas panggung, kakek Dharma berdiri tegak dengan tangan bersedekap, menanti dengan sabar. Wajahnya yang tadi dingin, kini menyimpan sedikit kehangatan saat membayangkan wajah gadis penolongnya itu. Warga desa hanya bisa saling pandang dengan tatapan ngeri, menyadari bahwa roda nasib mereka sedang berputar ke titik nadir. Dan, Hama, yang mereka benci itu ternyata adalah kunci dari segalanya. Suasana di depan balai warga begitu hening dan mencekam, seolah oksigen di sana tersedot habis. Ratusan warga yang berkumpul hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata tua yang berdiri gagah di atas panggung. Kakek Dharma tidak membiarkan keheningan itu berlalu sia-sia. Sambil menunggu para Hansip menjemput Rosiana, ia merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang tampak usang. Sebuah ponsel jadul butut yang layarnya sudah retak. Itu adalah ponsel yang sama yang ia bawa saat malam badai itu. Ponsel yang dikira warga sebagai barang rongsokan. Kalian tahu, suara kakek Dharma kembali memecah kesunyian, nadanya tenang namun dingin. Manusia bisa lupa, manusia bisa berbohong, tapi benda ini. Ia mengangkat ponsel butut itu tinggi-tinggi, benda ini merekam semuanya dengan jujur. Kakek Dharma memberi isyarat kepada asistennya untuk menyambungkan kabel audio dari pengeras suara ke lubang headset ponsel tua itu. Suara denging feedback terdengar sejenak, membuat warga menutup telinga. Lalu, suara rekaman itu mulai terdengar. Jelas, nyaring, tanpa rekayasa. Siapa itu? Malam-malam begini ribut sekali. Pergi. Jangan kotori rumah saya. Kalian ini siapa? Gelandangan ya? Suara bentakan Pak Junaedi menggema ke seluruh penjuru desa lewat sound system yang mahal itu. Wajah Pak Junaedi yang sudah pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia merasa ditelanjangi di depan seluruh warganya sendiri. Lututnya benar-benar tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia terduduk lemas di aspal. Rekaman berlanjut. Terdengar suara cempreng yang sangat dikenali semua orang. Hih, pagi-pagi sudah lihat pemandangan yang merusak mata. Gembel kok dibilang tamu? Memang cocok sih, gembel kumpulnya sama gembel. Mata seluruh warga serentak tertuju pada Bu Lela. Wanita yang biasanya mendongak angku itu kini menciut. Menyembunyikan wajahnya di balik kipas tangan, namun itu percuma. Rasa malu itu menembus kulitnya hingga ke tulang sumsum. Kakek Dharma mematikan rekaman itu. Ia menatap nanar ke arah kerumunan. Itulah wajah asli kalian. Ucapnya lirih namun menusuk hati. Di balik baju bagus dan rumah mewah itu, hati kalian lebih kumuh daripada lumpur banjir malam itu. Kalian berteriak tentang desa wisata, tentang estetika, tapi kalian lupa pada esensi menjadi manusia, memanusiakan manusia lain. Pengacara kakek Dharma, seorang pria berkacamata tebal, maju ke depan membawa sebuah dokumen tebal.
Ia membuka dokumen itu dan membacakan fakta hukum yang membuat jantung warga seakan berhenti berdetak. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 102/1985, suara pengacara itu tegas dan formal. Seluruh area tanah seluas 50 hektar yang meliputi desa Sukamaju ini adalah milik Sah Tuan Darmawan Sastronegoro. Selama ini, status kalian semua di sini adalah ilegal. Kalian mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah milik pribadi klien kami. Gelombang kepanikan melanda warga. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Jadi tanah ini bukan tanah negara? Habislah kita. Rumah kita bisa digusur kapan saja. Tadinya, potong kakek Dharma, suaranya kembali menggelegar, saya berniat menghibahkan tanah ini secara cuma-cuma kepada kalian. Saya ingin melegalkan status tanah ini agar kalian bisa hidup tenang. Itulah sebabnya saya datang menyamar 3 bulan lalu. Saya ingin memastikan bahwa tanah leluhur saya jatuh ke tangan orang-orang yang berbudi luhur. Kakek Dharma menggelengkan kepalanya perlahan, raut kekecewaan terpampang jelas di wajahnya. Tapi ternyata saya salah. Harta yang kalian miliki justru membuat kalian buta. Tidak ada satupun dari kalian yang lulus ujian kemanusiaan saya. Kalian lebih sayang pada karpet, lantai marmer, dan citra desa wisata, daripada nyawa 2 orang tua yang kedinginan. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, kerumunan warga di bagian belakang perlahan membelah. Para hansip datang dengan napas terengah-engah, mengawal seseorang. Rosiana berjalan dengan langkah ragu. Ia masih mengenakan pakaian rumah sederhananya, kaos oblong pudar dan rok panjang. Di tangannya, ia mendekap sebuah kardus mie instan berisi buku-buku, karena ia mengira ia dipanggil untuk segera diusir hari itu juga. Wajahnya bingung, matanya sembab sisa menangis semalam. Ia tidak mengerti kenapa semua orang menatapnya, dan kenapa suasana begitu hening. Saat ia mendongak dan melihat ke atas panggung, matanya membelalak kaget. Kardus di tangannya nyaris terjatuh. Kakek, gumam Rosiana tak percaya. Ia mengenali wajah itu, meski pakaiannya kini jauh berbeda. Kakek Dharma tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum tulus merekah di wajah tuanya, menghapus aura dingin yang sejak tadi menyelimuti panggung. Mari sini, Nak Rosiana. Naiklah, panggil kakek Dharma lembut, melambaikan tangan. Pak Junaedi dan Bu Lela, yang posisinya menghalangi jalan menuju tangga panggung, buru-buru menyingkir seolah tersengat listrik. Mereka menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah gadis yang kemarin baru saja mereka hina dan ancam. Rosiana menaiki tangga panggung dengan kaki gemetar. Nenek Surti langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, mencium pipi gadis itu sambil menangis haru. Maafkan kami baru datang sekarang. Nak, maafkan kami membuatmu menunggu dan menderita. Kakek Dharma merangkul bahu Rosiana, membawanya berdiri tepat di tengah panggung, di sampingnya. Ia memandang seluruh warga desa yang kini menatap Rosiana dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa iri, malu, dan ketakutan yang luar biasa. Lihatlah, seru kakek Dharma, suaranya bergetar penuh emosi. Inilah satu-satunya orang di desa ini yang kaya di mata saya. Saat kalian menutup pintu, dia membukanya lebar-lebar. Saat kalian takut karpet kalian kotor, dia memberikan satu-satunya tempat tidur yang ia punya. Saat kalian kenyang dengan kesombongan, dia membagi makanannya meski dia sendiri kelaparan. Rosiana menunduk, air matanya menetes. Ia tidak menyangka bahwa perbuatan kecilnya malam itu, yang ia lakukan tanpa pikir panjang, ternyata direkam begitu dalam di hati kakek ini. Kakek Dharma kemudian mengambil sebuah map merah tebal dari tangan pengacaranya. Map itu terlihat berat dan sangat penting. Warga Sukamaju sekalian, ucap kakek Dharma, nada suaranya berubah menjadi formal dan final. Hari ini, saya mengambil keputusan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya membatalkan rencana hibah tanah massal kepada warga desa. Warga tersentak. Tangis histeris mulai terdengar dari beberapa ibu-ibu. Harapan mereka hancur berkeping-keping. Namun, lanjut kakek Dharma, saya akan memindahkan hak kepemilikan seluruh tanah 50 hektar ini, beserta seluruh aset yang berdiri di atasnya, kepada satu orang. Ia menyerahkan map merah itu ke tangan Rosiana, yang masih gemetar kebingungan. Mulai detik ini, pemilik sah dari tanah tempat rumah Pak RT berdiri, tanah tempat rumah Bu Lela berdiri, dan seluruh tanah di desa ini,
adalah saudari Rosiana. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Junaedi ternganga, matanya mendelik hampir keluar. Bu Lela jatuh pingsan di tempat. Warga desa terpaku dalam syok massal. Gadis miskin yang mereka anggap hama, yang hendak mereka buang seperti sampah, kini secara hukum memegang nyawa dan nasib tempat tinggal mereka semua di tangannya. Ini bukan hadiah, nak, bisik kakek Dharma pada Rosiana, cukup keras untuk didengar lewat mikrofon. Ini adalah tanggung jawab. Sekarang, nasib mereka semua ada di tanganmu. Terserah padamu, apakah kamu mau membiarkan mereka tinggal, atau kamu mau menggunakan hakmu untuk mengusir mereka semua, persis seperti yang ingin mereka lakukan padamu. Rosiana memegang map itu dengan tangan gemetar. Ia menatap lautan manusia di hadapannya. Tatapan mereka kini berubah total. Bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan memohon, tatapan ketakutan dari orang-orang yang sadar bahwa nasib mereka kini bergantung pada belas kasihan orang yang pernah mereka sakiti. Di atas panggung itu, pengadilan jalanan telah menjatuhkan vonisnya. Bukan dengan palu hakim, melainkan dengan sebuah map merah yang membalikan keadaan 180 derajat. Keheningan yang sempat mencekam kini pecah menjadi kepanikan massal. Pengumuman kakek Dharma bukan sekadar gertakan, dokumen di tangan Rosiana adalah vonis mati bagi kesombongan warga desa Sukamaju. Pak Junaedi, yang tadinya duduk lemas, tiba-tiba mendapatkan tenaga entah dari mana untuk merangkak mendekati tangga panggung. Wibawanya sebagai ketua RT lenyap tak berbekas, berganti dengan wajah memelas seorang pesakitan. Nak Rosiana, Ibu Rosiana? Panggil Pak Junaedi dengan suara serak, bibirnya gemetar hebat. Ia bahkan tidak berani berdiri sejajar, memilih bersimpuh di anak tangga paling bawah. Tolong, Bu, jangan usir kami. Rumah itu hasil jerih payah saya seumur hidup. Saya punya anak istri, kasihanilah kami. Di sisi lain, Bu Lela yang baru siuman dari pingsannya langsung histeris saat sadar situasi belum berubah. Ia menerobos kerumunan, rambut sanggulnya yang tadinya rapi kini acak-acakan. Ia berlari ke arah panggung dan bersujud, mencium ujung sepatu kets Rosiana yang kusam. Rosiana cantik, tetanggaku yang paling baik. Ratap Bu Lela sambil menangis meraung-raung, air matanya melunturkan maskara tebalnya hingga wajahnya cemong. Maafkan mulut ibu yang jahat ini, nak, ibu hilaf. Ibu janji akan sujud di kakimu setiap hari asal jangan ambil rumah ibu. Itu harta ibu satu-satunya. Jangan usir ibu jadi gembel. Melihat dua tokoh paling sombong di desa itu, kini berlutut mengemis belas kasihan, warga lain pun ikut menangis. Ketakutan akan kehilangan tempat tinggal membuat ego mereka runtuh seketika. Mereka yang kemarin berteriak lantang ingin menggusur gubuk Rosiana, kini justru mereka yang terancam menjadi gelandangan di tanah yang sama. Rosiana memandang pemandangan itu dengan hati bergemuruh. Tangannya masih gemetar memegang map merah itu. Ia menoleh ke arah kakek Dharma, mencari petunjuk. Namun kakek Dharma hanya tersenyum tipis, menepuk bahunya pelan. Semua terserah padamu, Tuan Tanah, bisik kakek Dharma. Kekuasaan ada di tanganmu sekarang. Kamu bisa membalas dendam dengan mengusir mereka semua detik ini juga. Itu hakmu secara hukum. Atau kamu bisa memilih jalan lain. Apapun keputusanmu, saya dukung. Rosiana menarik napas panjang. Ia menatap Pak Junaedi yang masih merengek, lalu menatap Bu Lela yang masih memeluk kakinya. Bayangan perlakuan kejam mereka selama ini berputar di kepalanya. Rasa sakit hati itu masih ada, perihnya masih terasa. Namun, saat ia melihat mata-mata ketakutan di bawah sana, Rosiana teringat pada dinginnya malam badai itu. Ia tahu rasanya tidak punya tempat berteduh, dan ia tidak ingin menjadi monster yang sama seperti mereka. Rosiana membungkuk sedikit, melepaskan tangan Bu Lela dari kakinya dengan lembut namun tegas. Ia kemudian berdiri tegak, mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suaranya tidak lagi bergetar ragu, melainkan tenang dan penuh wibawa. Berdiri, Pak Junaedi. Berdiri, Bu Lela, perintah Rosiana. Dengan ragu-ragu, kedua orang itu berdiri, menunduk takut. Saya bisa saja menandatangani surat pengosongan lahan ini sekarang juga, ucap Rosiana, membuat napas warga tercekat. Saya bisa membiarkan buldozer meratakan rumah mewah kalian, sama seperti kalian ingin meratakan gubuk saya demi
estetika. Itu adil, kan? Isak tangis warga semakin kencang. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi, lanjut Rosiana, matanya menyapu seluruh kerumunan. Saya bukan kalian. Saya tidak dibesarkan untuk membalas air tuba dengan air tuba. Bapak saya mengajarkan bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat bernaung. Rosiana membuka map merah itu, mengambil secari kertas kosong dari dalamnya. Kalian tidak akan saya usir, kata Rosiana. Kalimat itu bagaikan hujan di tengah kemarau panjang. Warga mendongak tak percaya. Pak Junaedi hampir sujud syukur lagi, tapi Rosiana mengangkat tangan menahannya. Tunggu dulu. Ada syaratnya, potong Rosiana tajam. Mulai hari ini, aturan di desa ini berubah. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi pamer kekayaan yang merendahkan orang lain, dan tidak ada lagi warga yang kelaparan atau kesulitan yang diabaikan. Sebagai pemilik tanah, saya akan membuat kontrak sewa baru untuk setiap rumah kalian. Sewa? Tanya Pak Junaedi bingung. Rosiana tersenyum penuh arti. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Senyuman seorang penguasa baru yang cerdas. Benar, kalian tidak perlu membayar sewa dengan uang. Tapi kalian akan membayar sewa dengan pelayanan sosial. Pak RT, tugas Bapak sekarang bukan memerintah, tapi membersihkan selokan desa setiap minggu. Bu Lela, tugas Ibu adalah memasak dan membagikan makanan untuk kaum duafa di kecamatan sebelah setiap hari Jumat. Dan bagi warga lain, akan ada tugasnya masing-masing. Jika ada satu saja yang melanggar atau kembali sombong. Rosiana mengetuk map merah itu dengan jari telunjuknya, maka hak tinggal kalian saya cabut saat itu juga. Mengerti? Mengerti. Mengerti, Bu Rosiana. Kami siap. Seru warga serempak, penuh kelegaan. Harga diri mereka mungkin hancur. Tapi setidaknya atap rumah mereka selamat. Menjadi pelayan masyarakat jauh lebih baik daripada menjadi gelandangan. Kakek Dharma tertawa renyah, menatap Rosiana dengan bangga. Keputusan yang brilian. Kamu tidak hanya memberi mereka tempat tinggal, tapi juga memberi mereka pelajaran seumur hidup untuk memperbaiki akhlak. Hari itu berakhir dengan pemandangan yang takkan pernah dilupakan sejarah desa Sukamaju. Kakek Dharma dan Nenek Surti berpamitan, masuk ke dalam mobil mewah mereka, meninggalkan desa dengan hati puas. Sementara itu, di panggung, Rosiana berdiri memegang map merahnya, dikelilingi oleh tetangga-tetangganya yang kini menatapnya dengan rasa hormat dan segan yang luar biasa. Gadis yang dulu mereka anggap sampah, kini adalah pelindung mereka. Gubuk reot di pinggir kali itu tidak jadi dibongkar, melainkan akan direnovasi menjadi kantor yayasan sosial desa. Roda nasib telah berputar sempurna. Mereka yang di atas telah turun ke bawah untuk belajar merendah, dan dia yang di bawah telah diangkat tinggi karena ketulusan hatinya. Rosiana menatap matahari terbenam dengan senyum lega. Badai telah berlalu, dan ia bukan lagi sekadar tamu di tanah kelahirannya sendiri. Ia adalah tuan rumah yang sesungguhnya. Pesan moral, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia adalah investasi langit yang akan kembali kepadamu di saat yang paling tidak terduga. Jangan pernah meremehkan orang lain karena hartanya, karena roda nasib terus berputar. Hari ini kamu bisa menjadi raja, besok kamu bisa menjadi hamba yang membutuhkan pertolongannya.